Masih di malam hari yang sama namun di tempat para samurai. Terjadi pergantian shift jaga dan mengawasi Deidara. Setelah samurai penjaga sebelumnya pergi, samurai pengganti mengecek kondisi sekitar, selanjutnya melihat ke dalam boneka. Di dalamnya terlihat Deidara yang diikat dengan diselimuti elemen petir. Samurai itu kemudian memanggil Deidara beberapa kali. Deidara, Deidara. Deidara kesal dan menyuruh samurai itu berhenti memanggilnya. Namun semua itu berubah setelah samurai itu mengaku adalah Zetsu Putih. Zetsu Putih yang menyamar mencoba membebaskan Deidara menggunakan pedang. Belum juga berhasil Zetsu Putih panik sebab datang Kurotsuchi bersama Okisuke. Kurotsuchi menyapa Deidara dan bertanya apa dia masih hidup. Selanjutnya bertanya di mana keberadaan Kabuto, kemudian Sasuke. Deidara tak tahu, meski dia tahu dia juga tak mau memberitahu Kurotsuchi. Deidara kemudian balik bertanya pada Kurotsuchi, apakah Sasuke juga dihidupkan kembali. Dengan ekspresi kesal, Kurotsuchi berkata bahwa Sasuke itu belum mati. Tak percaya, Deidara bertanya bagaimana Sasuke bisa selamat dari seni ledakannya. Meski Deidara tak percaya, Kurotsuchi melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Sasuke melawan Raikage. Tak cuma itu, Sasuke juga telah menjadi anggota Akatsuki dan menjadi musuh aliansi Shinobi. Deidara yang tak percaya, membuat Kurotsuchi meminta konfirmasi ke samurai sebelahnya. Zetsu Putih yang menyamar jadi gugup. Deidara kemudian bertanya-tanya, bagaimana Sasuke masih hidup, dan bagaimana Sasuke tak takut atau kagum melihat seni dahsyat ledakannya. Kurotsuchi tak peduli dengan seni apalah itu milik Deidara. Karena faktanya Sasuke memang masih hidup. Menjadi sangat frustasi, Deidara ingin segera keluar. Kurotsuchi yang kesal tidak mendapat jawaban. Meminta samurai penjaga membuka bonekanya. Samurai itu bertanya ke Okisuke apa dia harus membukanya. Merasa ada yang aneh, Okisuke berkata gunung. Okisuke mengulangi berkata gunung dengan lebih keras. Bingung, dia pun menjawab langit di kejauhan. Seketika Okisuke langsung menebasnya sebab jawaban yang benar adalah sungai. Melihat temannya dibunuh, akhirnya para Zetsu Putih yang bersembunyi dalam tanah keluar. Seketika Kankuro dan semua anggotanya bersiaga. Hal yang tak terduga, Deidara berhasil mengalirkan listrik di tubuhnya ke dalam tanah. Langsung saja terjadi ledakan dan Deidara berhasil keluar. Namun karena kehabisan tanah liat peledak, Deidara bersama Zetsu Putih kabur. Saat beberapa Zetsu Putih jadi tumbal untuk menghadang aliansi Shinobi dan para samurai yang mengejar. Deidara yang melihat Zetsu Putih begitu cepat dikalahkan menyebut mereka ternyata masih saja lemah. Sampai di hamparan padang rumput. Deidara yang masih mengumpulkan tanah liat peledaknya mau tak mau harus melawan. Melihat pasukan samurai dan aliansi Shinobi yang semakin mendekat, Deidara meledakkan jebakannya. Mengira semua telah selesai dan mau pergi. Tali boneka Sasori milik Kankuro berhasil menangkap Deidara. Ninja komunikasi yang menggunakan elemen petir sebelumnya segera menusuk tubuh Deidara. Namun Deidara segera mengalirkan petir itu ke tanah. Dengan memakan tanah liatnya sendiri, Deidara melakukan ledakan bunuh diri. Semua orang segera berlindung dan pergi menjauh. Akibat dari ledakan itu para ninja dan samurai dipukul mundur. Deidara yang pulih dari ledakan. Entah kenapa malah mengeluh karena tubuhnya tidak bisa berhamburan lagi. Berpikir ini bukan seni lagi, bersama Zetsu Putih Deidara kemudian pergi. Berada di pinggiran danau. Deidara berpikir tubuh abadinya ini tidak cocok dengan seni ledakannya. Saat menyesali hal itu, dari sisi lain danau orang kedua yang sangat dibencinya muncul. Masih ngelek. Deidara yang bingung dengan kondisi saat ini, seketika marah dan bertanya kenapa Sasuke masih hidup. Tak peduli ucapan Deidara, Sasuke fokus bertanya di mana keberadaan Naruto. Akibatnya Deidara menjadi sangat kesal. Karena pasukan samurai dan aliansi mulai mendekat. Sasuke segera kabur diikuti Deidara, dan Zetsu Putih menjadi tumbal para samurai. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Sambil mengejar Sasuke, Deidara berjanji akan membuat Sasuke ketakutan dan kagum dengan seni ledakannya kali ini. Sampailah mereka di daerah tebing bebatuan. Melihat Sasuke berdiri di atas tebing dengan disinari cahaya bulan, Deidara terkesima seperti mendapat pencerahan.
Tiba-tiba saja Sasuke berkata kelemahan Deidara bukanlah elemen petir, melainkan obsesi bodohnya terhadap seni. Yang Deidara kira Sasuke, itu ternyata adalah Kurotsuchi yang menyamar. Mifune yang tiba segera menyerang Deidara sebelum meledak. Aliran listrik yang menyelimuti pedang Mifune berasal dari baterai ninja komunikasi, itu membuat Deidara kembali normal. Berniat mengalirkan listrik di tubuhnya ke tanah. Sayangnya Deidara telah masuk jebakan sejak mengikuti Kurotsuchi yang menyamar jadi Sasuke. Hasilnya tempat bebatuan sekarang ini tanahnya keras. Pedang Deidara gagal menyalurkan energi listrik di tubuhnya ke dalam tanah. Menggunakan boneka miliknya Kankuro, Deidara kembali berhasil ditangkap. Kurotsuchi segera mengejek Deidara dengan bertanya di mana keberadaan Sasuke. Saat Mifune memerintahkan pasukannya untuk kembali. Ninja komunikasi meminta alatnya untuk dikembalikan, Mifune membuat ekspresi hampir lupa. Di dalam boneka, Deidara seperti tidak menyesal telah tertangkap. Deidara ternyata sedang memikirkan nama seni terbaru miliknya. Melihat referensi dari Sasuke sebelumnya, Deidara memutuskan nama jurus terbarunya nanti adalah seni super dahsyat. Meski dirinya sudah mati, seninya tak akan bisa mati. Menjelang pagi hari di medan perang. Dari pasukan pengintai lini depan milik Kakashi. Dia menginformasikan jika belum ada tanda-tanda kehidupan atau musuh yang muncul. Mulai sedikit khawatir karena terlalu sunyi. Kakashi memerintahkan pasukannya pergi untuk tetap berjaga dan waspada. Di sisi lain Gai disuruh untuk istirahat. Gai dengan semangat dan bangga berkata tak mungkin bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Di tempat lain, saat saya sedang berpikir mengenai jurus segelnya yang belum sempurna. Dari atas pohon Kakashi muncul membawakan alat Sai untuk menyegel. Melihat alatnya telah datang, Sai terlihat belum percaya diri. Menyadari hal itu, Kakashi membangunkan Li yang tidur di atas pohon sehingga membuatnya terkejut dan jatuh. Li yang mengira ada musuh segera memasang kuda-kuda. Terkesan melihat Li masih semangat bertarung. Kakashi menugaskan Li untuk melindungi Sai saat menyiapkan segel. Li menerima itu dengan sangat antusias, Li bahkan akan mempertaruhkan nyawanya. Dengan gerakan anehnya, Li mengungkapkan tidak akan ada yang mampu menyentuh Sai nantinya. Tambahan lagi, Li meminta Sai memberinya julukan seperti teman-temannya yang lain. Melihat percaya dirinya Li, itu justru membuat Sai tambah tidak percaya diri. Sai kemudian meminta Li meninggalkannya sendiri. Di tempat lain saat dua ninja sedang berjaga. Tiba-tiba saja musuh muncul tanpa disadari keduanya. Baru mau melarikan diri ninja itu sudah terkena ledakan musuh. Mendengar suara ledakan, para ninja aliansi segera bergerak. Saat Kakashi memberi arahan rencana. Meski Gai tak paham rencananya, dia dengan semangat akan bertarung melawan musuh. Di tempat Sai, dia tengah menyiapkan jurus segelnya. Setelah Kakashi berhasil mengalahkan Edo Tensei salah satu ninja pedang. Sambil menunggu persiapan jurus segel milik Sai selesai, Ensui ditugaskan menahan ninja pedang itu dengan jurus bayangannya. Li terkejut jurus bayangan Ensui ternyata mirip dengan Shikamaru. Tiba-tiba saja salah satu Edo Tensei datang menyerang Li. Ensui yang menahan mayat Edo Tensei terkena ledakan yang membuat jurus bayangannya terlepas. Sai yang melihat kondisi saat ini semakin gawat, melihat Li yang marah karena Ensui terluka. Dari kemarahan Li, Sai menyadari kekurangan dari jurus segelnya. Itu adalah emosi yang ditunjukkan untuk melindungi teman-temannya. Tak lama akhirnya Sai berhasil menyelesaikan lukisan jurus segelnya. Sebelum ninja pedang itu berhasil mengambil pedangnya dan sembuh total. Sai dengan jurusnya berhasil menarik ninja pedang masuk ke dalam lukisan. Gagal menyelamatkan rekannya, Edo Tensei yang melawan Li mundur. Melihat Sai berhasil menguasai jurus segel yang sulit, Li memberikan senyuman jempol tanda kesuksesan miliknya. Tanpa disangka Sai membalas balik senyuman jempol kesuksesan milik Li.